Shalom Next Gen, welcome to Next Gen Online Service. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. And I believe in you, and I believe you rose again, and I believe that Jesus Christ is Lord, and I believe in you, and I believe you rose again, and I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again,
all the earth let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Jesus. You are amazing, Lord. You are good. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Semuanya darimu Tuhan. Let's worship Him. Ku bawa pujian bagimu, korban syukur untuk tahtamu. Hidupku semuanya milikmu. Untuk Yesus Tuhan Rajaku, segala kemuliaan hanya bagimu. Pujian dan hormatku hanya untukmu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan
hidup kami Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya kepadamu Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami Tuhan. Apapun itu pekerjaan kami Tuhan. Kami mau Tuhan tahu kalau kami itu mau menyerahkan semuanya untuk Tuhan. Apapun yang kami lakukan, apapun masalah yang kami hadapi di pekerjaan kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya itu ke Tuhan. Kami tahu kalau Tuhan yang bakal nolong kami Tuhan. Stuck apapun itu, kita mau menyerahkan semuanya untuk-Mu Tuhan. Tuhan, jikalau kita ada tengkar dengan bos kami Tuhan, atau dengan teman di kantor kami Tuhan, kami mau bilang, Tuhan yang pimpin kami, apapun itu yang kami lakukan ke depannya nanti, Tuhan yang akan menolong kami Tuhan. Tuhan, gak itu aja bagi kami Tuhan yang masih kampus atau kuliah Tuhan. Tuhan yang pimpin kami Tuhan, apapun pelajaran itu Tuhan, atau ujian yang akan kami hadapi soon Tuhan. Kami mau serahkan semuanya itu Tuhan. Semua soal-soal ujian, semua praktek, semua skripsi, semua tesis-tesis yang kami catat Tuhan. Kami mau bilang semuanya itu adanya dari Tuhan, dan kami gak mau menyombongkan atas hasil yang nanti kami dapati Tuhan. Karena semuanya dari-Mu dan untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini Tuhan. Sebelum itu kami mau berterima kasih. Dan kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman, persembahan bisa diberikan lewat transfer atau barcode yang ada di layar nanti. Sebelum memberikan persembahan, mari kita deklarasikan persembahan kita. 1, 2, 3. Pada saat kami mau persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, pekernanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus. Next Generation, yes, hostnya here hari ini. Gue akan sharing lagi. Udah lama banget gue gak sharing. Dan Happy New Year, tentunya gue belum ngucapin Happy New Year buat kalian. Semoga di tahun ini 2021 kejadian-kejadian baik dari Tuhan semakin datang buat kita lah. Biar 2020 aja lah yang begitulah. Semoga 2021 enggak ya. Sebelum kita masuk ke inti dari sharing ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk tahun yang baru ini ya Bapak. Hari ini kita akan belajar satu hal lagi dari Bapak. Semoga setiap hal baru yang kami pelajari pada saat ini, yang kami mengerti pada saat ini, yang kami dengarkan pada saat ini akan menjadi berkat bagi kami dan melekat bagi kami juga. Biar kami dapat melakukan yang terbaik untuk Bapak,
melalui setiap hal yang kami lakukan. Melalui firman ini kami akan lebih mengerti lagi bagaimana isi hati Bapa kepada kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yeay, oke. Hari ini Hosea yang tidak pernah formal, bajunya agak formal ya. Karena dress code-nya gitu, jadi mohon maaf. Agak formal bajunya, tapi semoga obrolannya tetap santai aja ya. Soalnya kali ini agak berat nih obrolannya. Mungkin udah denger juga yang di-share sama Vanuela, yang di-share sama Davin, dan pembicaraannya lumayan berat banget. Karena kita akan ngomongin soal kenapa sih kita harus baca Alkitab, kita harus ngerti soal Alkitab. Kita mungkin kita juga udah tahu lah ya, kita tuh harus baca SMA. SMA itu setiap harinya ada, gue lupa berapa pasal deh. Ada banyak pasal pokoknya. Dan itu tuh ada Mazmur, ada dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Dan kita harus baca full. Kalau gak salah 10 pasal gak sih ya? 10 pasal seingat gue ya. Dan itu banyak banget, mungkin ada orang yang sampai bosen, sampai enek, sampai mual mungkin ya. Kalau ngeliat Alkitab tuh kayak weh gitu kan. Aduh males banget bacanya, kenapa sih gue harus baca ini, kayak aduh Tuhan udah harus belajar di kampus, ngerjain kerjaan mungkin, tapi tetap harus dipaksain baca Alkitab sebanyak itu. Mungkin kalian juga udah pernah dengar soal manual book, jadi Alkitab itu kan manual book kita ya, jadi setiap manusia emang dibuat dan biasanya ciptaan itu atau benda yang diciptakan sama kreatornya, biasanya punya manual book, kayak handphone kalian pasti punya manual book. Nah, Alkitab ini tuh manual book dari manusia. Jadi kita bisa digunakan tanda kutip dengan baik dan dengan cara yang sesuai. Manual book kan menjelaskan semua hal yang penggunaannya itu akan sesuai dan akan baik gitu. Kalau misalkan di handphone paling jelas adalah gimana cara buka handphonenya, gimana cara unlock screen-nya dan lain sebagainya. Mungkin kalau kalian yang udah hatam bisa without manual book, tapi kalau orang-orang yang baru ngelihat handphone ya mesti baca manual book atau nanya ke orang yang tepat gitu kan. Sama aja kayak kehidupan kita yang emang harus ngelihat dulu nih manual booknya biar hidup kita benar, atau nanya ke orang yang udah pernah baca manual booknya dan ngerti. Oke, maksudnya gimana sih host? Jadi mungkin kita tuh kadang bosen gitu kan baca Alkitab. Dan gue juga salah satu orang yang belakangan pernah baca Alkitab tuh cuma untuk kewajiban, bukannya emang mau baca lagi dan penasaran. Tapi puji Tuhannya belakangan setelah 2020 akhir lah, gue tuh baca Alkitab itu udah mulai kayak penasaran lagi detailnya. Karena ada masuk ke ayat-ayat yang emang lagi gue suka gitu. Tapi kadang gue juga suka males gitu baca. Kayak tetap baca tapi kayak udah aduh apaan sih banyak banget gitu. Apalagi kalau biasanya tuh udah masuk Perjanjian Lama. Aduh itu udah kayak berat banget bacanya kan, bahasanya membingungkan, kadang mungkin ambigu, kadang mungkin kayak ini isinya apaan sih gue gak ngerti, ini dia ngomong apa sih gue gak paham. Abis itu ada tulisan, dulu gue gak tahu arti sela by the way, akhirnya gue baru tahu arti sela. Terus banyak kata-kata yang mungkin gue gak ngerti dan gue gak paham gitu. Apa sih maksudnya, kenapa sih harus kayak gini, kenapa sih harus kayak gitu, kenapa harus baca Alkitab. Jadi mungkin kalian pikir kayak oh Alkitab itu emang mungkin cuma buat dibaca aja. Oh Alkitab mungkin gak gitu harus penting-penting banget deh, gue ngerti yang penting gue baca. Atau mungkin aduh susah banget sih ngertiin Alkitab padahal gue penasaran. Mungkin banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kalian dan kalian berpikir seperti itu tentang Alkitab. Tapi gue mau kasih tahu di sini sebenarnya Alkitab adalah satu hal yang emang udah ada dari awal. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah buah dari firman. Firman itu kalau misalkan pernah tahu Allah itu Tritunggal. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. Nah Allah Putra sendiri itu disebut Logos atau sebenarnya firman. Jadi sebenarnya Allah Putra itu bukan masalah cuma Kristus doang. Tapi sebelum ada Kristus pun Allah Putra itu udah ada. Which ya yang berupa firman. Dan Alkitab ini sendiri adalah tanda kutip mediator atau communicator, bahkan firman itu sendiri yang emang bakal ngasih tahu kita tentang kehidupan ini gitu. Kalau misalkan kita tarik garis lurus sampai awal, kita tahu bahwa Allah itu kasih hembusan nafas pertama ke Adam dan itu suatu hal yang emang indah banget lah buat kita. Jadi waktu Allah pertama kali buat dunia aja untuk manusia, emang firman itu udah ada. Jadi
firman sendiri atau Alkitab itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang lain dari kita, tapi bagian dari kita sendiri. Jadi kalau kadang kita suka bingung soal mengartikannya, bingung soal harus baca atau enggak, bingung ngapain sih harus baca Alkitab. Sebenarnya nggak perlu bingung karena Alkitab sendiri firman itu bagian dari hidup lu. Karena waktu pertama kali lu lahir gitu ya, bahkan sebelum lu lahir, baru dari manusia pertama, firman itu udah ada dan itu bagian dari hidup manusia pertama. Which sekarang kita manusia yang nggak tahu keberapa, tapi iya kita masih manusia kan. Kalau lu nggak berasa manusia sih mungkin nggak apa-apa gitu, menganggap firman kayak nggak perlu dibaca. Dan ya sebelum gue masuk lebih jauh, kita mau baca dulu di 2 Timotius 3 ayat yang ke 16. By the way kalau kalian tahu Timotius ini tuh, di kitab Timotius ini itu suratnya Rasul Paulus ke Timotius. Rasul Paulus tuh lagi ada di penjara waktu itu. Lagi di penjara Roma ya. 16, oke. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Gue ulang. Karena ya siapa tahu masih bingung ya, gunanya firman dan Alkitab apa. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Dikutip ya, bermanfaat. Jadi gak usah bingung, udah pasti bermanfaat. Bukan omong kosong. Untuk mengajar, pertama, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini tugas utama dari Alkitab atau firman atau ilham Allah. Ini ada 4 nih. Mungkin kadang kalau gue tuh dulu kayak, tau gak sih kayak anak-anak so edgy gitu yang kayak aduh kalau lagi sedih mau baca Alkitab asik. Jadi kalau gue mau baca Alkitab tuh gue bener-bener Alkitab yang asli. Yang maksudnya bukan yang asli, yang buku gitu. Bukan yang digital. Terus gue buka random. Kadang tuh ada satu ayat yang bakal negor lu. Atau ngasih petunjuk ke lu. Kenapa? Ya karena emang itu tugasnya. Karena emang itu tugas Alkitab gitu. Kenapa? Makanya akhirnya lu tuh harus baca Alkitab setiap hari. Karena kadang satu ayat yang lu baca di hari ini sama satu ayat yang sama lu baca besok, remanya yang lu dapat beda. Oke, gue ulang. Kadang satu ayat yang lu baca hari ini sama satu ayat yang lu baca besok, ayat yang sama, kadang remanya beda. Contoh Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ngomongin soal apa? Ngomongin soal iman. Tapi kadang waktu hari Senin ini gue mungkin lagi gak beriman, akhirnya menguatkan iman gue. Di saat besoknya gue lagi membutuhkan sesuatu yang lain atau dapat ilham lagi dari Tuhan atau ada rema lain dari Tuhan, ya bisa aja gue dapat hal lain, pesan lain dari Allah. Pesan lain dari Tuhan untuk menjelaskan ayat yang gue baca saat ini. Jadi itu kenapa pentingnya lu baca Alkitab setiap hari. Mungkin lu juga udah bosen diomongin sama pemimpin, sama mentor, sama gue mungkin, sama kosem, sama siapapun yang mungkin udah khotbah, bahkan mungkin sama Om Mirio soal baca Alkitab. Tapi kenapa kita gak bosan-bosan ngingetin soal baca Alkitab? Ya karena ini. Karena sebenarnya firman itu bagian dari hidup lu. Firman itu emang harus dibaca setiap hari karena itu pesan buat hidup lu. Karena ada 4 tugas dari firman ini. Yang pertama adalah untuk menyatakan kesalahan, untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik agar mengetahui kebenaran. Kalau lu gak baca ya lu gimana cara tahu semua itu? Soal ilmu pengetahuan doang? Atau pelajaran sehari-hari, experience? Gak cukup, karena lu butuh manual book. Waktu lu main handphone, orang yang udah pernah baca manual book, sama lu yang udah experience setiap hari, gue berani jamin, kalau orang yang udah baca manual book plus dapat experience, lebih jago pakai HP-nya daripada lu yang cuma pakai experience doang. Contoh misalkan kita pakai produk iPhone gitu ya. Gue pakai iPhone nih, udah berapa lama. Terus ada temen gue yang baca manual book. Gue waktu pakai iPhone ini bisa pakai itu mungkin tahu semua fiturnya sekitar setahun. Tapi karena temen gue baca manual book ya dia paling cuma sebulan. Justru itu shortcut ini yang kita butuh. Kalau lu mau tahu soal kehidupan ya lu baca Alkitab. Kalau lu mau tahu gimana jalan hidup lu, panggilan lu apa ya lu baca Alkitab. Kalau lu cuma bilang ya udah nanti juga tahu, lu butuh waktu berapa lama? Justru ini lu harus tahu. Lu harus ngerti esensinya dari Alkitab. Kenapa ya? Karena
lu mau tahu arahnya kemana lu. Lu mau tahu jalan lu kemana. Jangan dikit-dikit kalau diomongin soal Alkitab, diomongin soal lain-lainnya dalam hidup lu. Lalu kalau lu baca Alkitab terus kesinggung dan merasa tertampar oleh Tuhan terus bilang kayak Tuhan jahat, Tuhan gak baik. Justru emang tugasnya tuh untuk menegur lu gitu kan. Bahkan pemimpin kadang emang juga harus menegur lu demi kebaikan siapa? Demi kebaikan lu. Jadi kadang tuh ada beberapa hal yang mungkin lu gak suka denger, lu gak pengen baca, lu gak pengen tahu itu. Tapi itu kebenarannya, terus mau gimana? Lu mau nolak kebenarannya? Gak bisa, karena firman emang bagian dari hidup lu. Apapun yang terjadi bakal kejadian kayak gitu kok. Jadi percuma aja untuk lu menghindar dan lain sebagainya gitu. Oke, gue agak tarik napas dikit ya, karena tadi terlalu menggebu-gebu ternyata. Jadi kalau misalkan masih ditanya, kenapa sih gue harus baca Alkitab? Kenapa gue harus percaya sama Alkitab? Emang Alkitab gak ada yang dirubah? Kenapa ya gue harus baca ini? Kenapa artinya beda-beda? Kenapa Alkitab itu ambigu? Ini adalah tugas orang-orang yang udah menjalani sebelumnya. Which siapa? Pemimpin dan mentor. Waktu lu baca satu ayat, terus lu gak ngerti. Aduh, ini artinya apa ya? Lu bisa tanya ke mentor. Ko atau Ci, ini maksudnya apa ya dari ayat ini? Gue baru baca dan ini menarik buat gue. Boleh gak tolong jelasin satu ayat ini? Maksudnya kayak gimana? Sama aja kayak orang yang lagi pakai handphone baru. Contoh misalkan sekarang iPhone 12. Gue baru beli iPhone 12 dan gue gak ngerti cara pakainya karena gue sebelumnya pengguna Android gitu. Gue bisa tanya ke temen gue yang udah biasa pakai iPhone. Dan dia udah ngerti banget soal iPhone. Gue akan dijelasin dari A sampai Z. Gimana cara penggunaan iPhone yang benar dan baik. Sampai sini ngerti gak maksudnya? Maksud dari yang omongan gue tadi tuh sama aja kayak lu lagi bingung nih di tengah jalan. Mungkin lu lagi di persimpangan dalam hidup lu gak tahu ngapain. Lu baca Alkitab pun Alkitab tidak menjawab ternyata. Ya lu harus bisa menjelaskan itu lewat orang lain. Jadi walaupun Alkitab ambigu, walaupun Alkitab emang jawaban semuanya. Tapi kadang kan lu dalam suatu kondisi lu gak mendapatkan jawaban dalam satu ayat itu. Dan malah mendapatkan kebingungan dari satu ayat tersebut gitu. Nah lu bisa tanya sama mentor lu, sama pemimpin yang emang bisa menjelaskan lebih lagi. Karena dia udah experience dan udah mendalami lah. Dari tanda kutip kalau misalkan kita bilang di handphone fitur. Atau di Alkitab ya ayat, kayak gitu. Mungkin kadang lu waktu lagi baca nih ya, lagi baca Alkitab. Lu tuh suka mikir atau wondering, kayaknya gak segitunya deh. Kayaknya yang gue lakuin gak harus begitu deh. Contoh misalkan kayak soal perpuluhan. Terus soal kebangkitan. Masa sih bisa pakai gitu? Lu pakai logika kan? Kenapa ya gue harus perpuluhan ya? Atau mungkin lu bilang kayak, mana mungkin sih air jadi anggur, ya udah deh gue percaya deh. Atau mungkin lu bisa bilang kayak, emang mungkin ya orang buta jadi gak buta lagi? Atau lu bilang kayak, emang bisa ya orang dari mati terus hidup lagi? Itu mau mati suri kali. Gue dulu adalah orang yang kayak gitu. Gue menggunakan logika untuk semua kebaikan Tuhan. Gue tuh selalu bilang bahwa kayak gak mungkin deh bisa begitu deh. Contoh, kalau gue lagi dalam keadaan susah, kayak gue gak mungkin bisa senang deh. Gue selalu mikir kayak gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh udah buktiin. Kebaikan Tuhan, kebenarannya Tuhan. Waktu gue ngikutin apa yang emang harus diikutin. Waktu gue taat apa yang emang harus gue lakuin. Buktinya hidup gue sampai sekarang aman-aman aja. Hal paling simpelnya adalah gue itu belajar perpuluhan dalam hidup gue. Gue selalu perpuluhan dalam hidup gue mengikuti ajaran dari pemimpin, gue mengikuti ajaran dari Alkitab. Yang emang perpuluhan itu wajib dan Tuhan akan menjaga kita gitu. Bahkan sampai di satu titik gue tuh emang orangnya tuh kadang kalau udah hektik banget
Gue tuh sembrono. Jadi kalau gue udah panik banget, gue tuh bisa ketinggalan HP, jatuh HP-nya, dompet jatuh dan lain sebagainya. Tapi sampai detik ini gue bisa jamin gue gak pernah kehilangan. Handphone gue pernah jatuh di Carl's Junior. Terus gue datang malamnya lagi, itu udah lewat sekitar 3 jam. Handphone gue masih di tempat yang sama. Gue gak tahu gimana caranya, padahal Carl's Junior di Sumarekon Mall Serpong itu rame banget. Tapi tuh handphone masih di tempat yang sama. Gue pernah ke Jakarta, ada tempat baru namanya Petak 6. Dompet gue jatuh, gue udah muter ke mobil dan lain sebagainya. Yang nemuin dompet itu nyokap gue, dan itu setelah kita muter-muter. Terus nyokap gue baru nginjek tuh dompet, terus kayak, ini dompet siapa? Dan dia teriak-teriak, dan itu dia gak tahu itu dompet gue. Dia teriak-teriak, ini dompet siapa ini hilang. Terus pas gue dilihat KTP-nya, ternyata itu dompet gue. Dan itu udah sekitar 20-an menit, mungkin udah muter-muter, udah beli ini itu, udah ke mobil lagi naruh barang. Dan dompet itu baru ketemu. Gue pernah ketinggalan tablet di McDonald, ini kayak menjelek-jelekan sifat buruk gue yang suka sembrono. Tapi emang beneran gue pernah ketinggalan di McDonald tablet dan gak hilang juga. Sampai besokannya lagi gue datang terus bilang sama mbaknya, ada tablet ketinggalan, oh yang ini ya. Gue pun sampai bingung, maksudnya ya emang kalau lu taat, hukumnya tuh akan berbalik ke lu. Kalau lu taat akan hukum itu ya emang akan kejadian gitu. Ngerti gak sih maksud gue dari tadi? Kalau misalkan lu baca Alkitab, terus lu ngelakuinnya, dan lu taat sama hukum-hukumnya, ya yang dijanjikan di Alkitab juga akan terjadi buat lu. Paham gak sampai sini? Gue takutnya gak paham nih. Intinya kalau misalkan lu baca Alkitab nih kan suka bingung. Terus lu masih bertanya-tanya, akhirnya lu malah gak taat. Ya yang dijanjikan di Alkitab itu gak akan bisa kejadian. Tapi kalau misalkan lu baca, terus lu ngeliat nih dengan benar, dan lu ngelakuin, lalu lu juga taat, ya yang dijanjikan akan kejadian. Kayak gitu kira-kira. Oke, so waktu lu baca Alkitab lu harus gimana sih? Waktu lu baca Alkitab itu, kalau saran dari gue adalah harus jadi wadah kosong. Itu yang paling tepat sih. Waktu lu jadi wadah kosong, lu bisa menyiapkan hati lu lebih baik lagi, lu bisa memberikan hidup lu lebih baik lagi. Jadi waktu ada yang masuk, enggak luber, enggak sepengetahuan lu kayak gini, kayaknya enggak gitu deh. Jadi enggak pakai logika yang selama ini lu tahu gitu. Karena lu udah kosong, karena lu udah jadi wadah yang kosong. Kayak gitu. Jadi inti dari semuanya adalah waktu semua itu ada dalam hidup lu dan semua hal yang terjadi dalam hidup lu itu udah ada di Alkitab. Dan when it comes to the Bible, ya kita baca karena Alkitab itu ya Tuhan itu sendiri. Jadi gak perlu bingung. Karena Alkitab adalah bagian dari kita dan kita adalah bagian dari Alkitab itu juga. Karena Alkitab tersebut adalah Tuhan sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk hari ini, terima kasih atas pengetahuannya Bapak. Biar setiap kami dapat mengerti bahwa waktu kami baca Alkitab itu bukan cuma soal kami baca dan kami gak dapat apa-apa. Tapi waktu kami baca Alkitab kami tahu bahwa Alkitab itu adalah kata-kata dan Bapak sendiri. Biar kami tahu bahwa apa yang harus kami lakukan dan waktu kami baca kita juga dapat remanya. Kami mendapatkan hal-hal yang ingin kami tahu, kami dapat menggali lagi tentang Bapa, kami lebih mengerti lagi isi hati Bapa, agar kami lebih taat akan setiap hal-hal dan hukum-hukum yang Bapa ajarkan pada kami, agar kami dapat melakukannya dengan baik untuk Bapa. Bapa ajari kami agar kami dapat terus konsisten dalam membaca Alkitab, dalam mengerti isi hati Bapa, mengerti firman Bapa, karena kami tahu Alkitab adalah bagian dari kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Jika saudara sudah siap, saya jemput untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena selalu baru berkat-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu. Dan sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya. Banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati. Kami mengucap syukur sebagai orang percaya. Karena setiap perkataanmu, janjimu, firmanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Oh rakudia murulubunaya siambarak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan. Ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami. Karena meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya dijamin oleh sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang juga berlaku setia kepadamu seperti Engkau setia kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif, menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan. Kami akan menjadi anak muda yang berbeda, yang bisa dipercaya Tuhan untuk menolong sesama kami, generasi kami. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi di waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan secara besar-besaran Tuhan atas bangsa ini. Dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu roh-Mu dicurahkan Tuhan. Kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena setiap orang yang dilawat Tuhan, mereka adalah bagian kami Tuhan. Kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka. Kami mau bawa mereka ke rumah-Mu. Kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang diperbincangkan di mana-mana. Di seluruh pelosok, kampung, desa, kota sekalipun Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena Engkau begitu dahsyat dan hebat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan, atas GBWTC, atas Banten Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami. Setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan Indonesia. Pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan, aku berdoa. Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami, orang tua kami, supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan. Iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau, karena kami percaya Engkau lah satu-satunya jawaban yang kami nantikan.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar ini menjadi bekal kekuatan kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan-Mu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin.